program LP2M itu umumnya pasti akan berkontribusi terhadap goal-goal SDGs gitu ya. Perubahan iklim itu mengancam ketahanan pangan gitu ya. Halo, selamat datang di podcast kami LP2M Podcast. Saya Bilkis. Hari ini kita akan membahas dan mengulik lebih jauh mengenai kerjasama multi pihak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, bersama kita hari ini ada Uniram sebagai pengampu program kerjasama multi pihak dari LP2M Sumbar. Halo Uniram. Halo. Halo. Halo Bilkis. Halo Uni. Makasih Uni udah datang hari ini. Apa kabarnya Uni? Alhamdulillah baik. Kamu juga baik ya? Alhamdulillah Uni sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Uni tentang kerjasama multi pihak, Uni boleh nggak sih cerita lebih dikit tentang LP2M Sumbar itu nih? Oh ya. Jadi LP2M ini lahir 28 tahun yang lalu ya. Latar belakangnya kenapa lahir itu karena memang para pendirinya itu melihat bahwa pembangunan di Indonesia khususnya di Sumatera Barat itu kan belum berspektif gender gitu. Kenapa LP2M memilih ada ketahanan pangan, perubahan iklim dan inklusivitas gitu ya? Karena perubahan iklim itu mengancam ketahanan pangan gitu ya. Ya gitu. Makanya kehadiran LP2M itu sebenarnya bagaimana kami LP2M itu nanti bersama-sama komunitas terutama perempuan akar rumput itu bersama-sama bagaimana melakukan penyadaran kritis dan mewujudkan kesetaraan keadilan gender termasuk inklusivitas ya di masyarakat dan di level-level kebijakan publik gitu ya sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu memang memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Nah intinya seperti itu. Kenapa LP2M itu lahir gitu ya. Nah ini sebenarnya LP2M ini kami mendeklarasikan diri LSM perempuan gitu ya. Karena kami memang memfokuskan kepada bagaimana meningkatkan kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan, terutama perempuan akar rumput untuk mewujudkan cita-cita kami tadi gitu ya. Karena memang mereka yang paling terdampak gitu ya ketika budaya atau kebijakan tidak tidak memihak kepada mereka gitu ya. Nah begitu sekilas. Untuk gambarannya tuh tentang inklusivitas gitu ya. Ya inklusivitas. Kalau bicara inklusivitas itu kan kita akan bicara soal kesetaraan keadilan gender, kita akan bicara soal keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dan juga bicara bagi ragam identitas lainnya gitu ya. Agama yang berbeda, ideologi yang berbeda juga, kemudian juga lokasi tempat tinggal gitu ya, seperti daerah-daerah terpencil gitu ya, atau dikenal dengan daerah 3T. Kalau di Sumatera Barat itu yang dikenal daerah 3T itu adalah Mentawai. Nah gitu. Kalau dalam pelaksanaan program itu kalau nggak salah LP2M ini juga menuruti indikator SDGs ya kalau nggak salah nih. Iya memang gitu kan. Jadi capaian-capaian program LP2M itu umumnya pasti akan berkontribusi terhadap goal-goal SDGs gitu ya. Terutama goal 5 misalnya itu ya. Goal 5 itu adalah goal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perempuan muda ya. Nah itu kemudian ada goal-goal yang lain ya. Soal goal 1, goal 2, goal 13, goal 17, dan
goal 4 juga gitu ya. Dan ya banyak sih sebenarnya goal-goal yang yang dikontribusikan oleh program-program yang LP2M laksanakan. Gitu ya Uni ya. Jadi kan tadi Uni jelasin tentang goals yang di SDGs itu kan. Terus LP2M sendiri pun punya program kerjasama multi pihak ya kan Uni ya. Boleh nggak sih Uni ceritain sedikit apa itu programnya dan kaitannya dengan SDGs itu nih? Ya, salah satunya itu adalah program kolaborasi atau kemitraan multi pihak gitu ya. Dalam hal ini isunya adalah ketahanan pangan gitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan ketahanan pangan gitu ya masyarakat melalui pertanian berkelanjutan berbasis iklim yang inklusif gitu ya. Akan ada inklusifnya ketahanan pangan, kemudian ada perubahan iklimnya gitu ya. Nah, kenapa gitu kan? Karena kita tahu ini sudah jadi rahasia umum sebenarnya bahwa perubahan iklim itu memang salah satu isu yang besar ya. Di tingkat global ini menjadi satu perhatian khusus bagi masyarakat global gitu ya. Dan ini keniscayaan itu ya tidak bisa kita pungkiri lagi itu perubahan iklim itu sudah jelas nyata gitu ya. Kita bisa lihat itu misalnya akhir-akhir ini misalnya di Sumatera Barat ya banjir gitu ya, tanah longsor, kemudian apalagi kekeringan juga ya, walaupun tidak selama di daerah-daerah lain gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari spesifik pertanian misalnya, hama penyakit itu banyak gitu ya. Kenapa ya berdua memilih ada ketahanan pangan, perubahan iklim dan inklusivitas gitu ya? Karena perubahan iklim itu mengancam ketahanan pangan gitu ya. Ketahanan pangan, ketahanan pangan dalam hal ini adalah makanan pokok gitu ya, misalnya padi ya salah satunya. Gitu. Kemudian mengapa inklusivitas itu? Karena memang yang paling terdampak itu petani yang seperti yang mana gitu ya, petani perempuan gitu ya, penyandang disabilitas, orang-orang muda gitu, karena memang mereka secara akses, partisipasi, kontrol juga manfaat selama ini memang minim ya, karena memang mereka faktanya di lapangan mereka memang disibukkan dengan urusan-urusan domestik ya, urusan rumah tangga gitu ya. Jadi tidak punya ruang untuk meningkatkan kapasitas gitu ya, berorganisasi gitu dan lain-lainnya gitu. Sehingga pengetahuan dan keterampilan mereka dalam hal ini terkait dengan bagaimana mereka akan beradaptasi dengan perubahan iklim di sektor pertanian gitu ya. Nah, itu juga menjadi perhatian penting gitu ya, agar mereka bisa beradaptasi melakukan kegiatan usaha taninya dengan bahagia gitu, dengan hasil yang maksimal gitu ya. Makanya penting perhatian bagi kelompok-kelompok rentan, khususnya petani, untuk ditingkatkan kapasitas dan keterampilannya. Ya. Ada nggak sih Uni alasan atau latar belakang kenapa dari program ini daerah yang dipilih itu di Kabupaten Pesisir Selatan Uni? Jadi sebenarnya LP2M itu sebelum program kolaborasi atau kemitraan multi pihak ini sebenarnya sudah melakukan program Fikra namanya, dan program Fikra ini sebenarnya program bagaimana memperluas ruang warga gitu atau civic space gitu ya, untuk mendorong atau menyuarakan kebutuhan, persoalan dan kepentingan mereka terkait dengan perubahan iklim kepada pemerintah daerah gitu ya. Jadi memang selama ini memang ruang itu memang sebenarnya sudah ada di kebijakan, tapi diimplementasinya enggak gitu,
kurang optimal gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan terkait dengan perubahan iklim gitu ya, yang meningkatkan partisipasi, akses dan kontrol dan manfaat mereka terhadap aksesi ketahanan iklim itu juga masih kurang gitu ya. Nah makanya itu satu. Kemudian di apa namanya Kabupaten Pesisir Selatan itu merupakan salah satu kabupaten zona merah uh, untuk aksesi ketahanan iklim di sektor pertanian. Nah ini sebenarnya kita bisa lihat di daftar alokasi dan aksesi ketahanan iklim yang dikeluarkan oleh Bappenas kalau tidak salah tahun 2021 ya. Nah itu Pesisir Selatan merupakan salah satu ya daerah zona merah untuk sektor pertanian. Makanya itu alasan-alasan kami kenapa kami memilih Pesisir Selatan untuk program ini. Karena ketahanan pangannya pun masih rendah gitu ya. Ketahanan pangannya sebenarnya cukup tinggi, tapi ada ancaman. Ancaman ketahanan pangan karena dampak perubahan iklim tadi. Karena dampak perubahan iklim itu kan sudah kelihatan sebenarnya. Kejadian-kejadian banjir gitu ya. Misalnya banjir yang baru-baru ini gitu ya. Kalau nggak salah 5.000 hektar sawah gitu ya. Terdampak gitu. Nah, ini bukan ini baru-baru ini aja, tapi sudah 10 tahunan belakang ini sebenarnya udah mulai kelihatan ya. Dan di lokasi program yang jadi pilot itu juga sudah mulai kelihatan sebenarnya produksi dan produktivitas padi gitu ya, padi sawah itu juga memperlihatkan menurun ya dari produksinya yang sebelumnya gitu. Nah itu gitu. Dari program ini kan multi pihak ya Uni ya. Pihak-pihak apa saja yang dilibatkan dalam program ini Uni? Selain dari pemerintah kesehatannya Mas Uni ya? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada goal SDGs itu ada 17 ya, kemitraan multi pihak gitu ya. Jadi begitu kompleksnya persoalan apapun. Saya pikir itu persoalannya pasti kompleks. Nah, kalau dalam konteks ketahanan pangan tadi kita kan udah lihat ya, selain dampak perubahan iklim, kemudian juga ketahanan pangan gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada persoalan lainnya sebenarnya. Jadi petani-petani di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan itu petani-petaninya banyak yang lanjut usia gitu ya. Saya lupa. Yang petani untuk petani-petani muda itu sangat kurang gitu ya. Karena mereka banyak merantau. Mereka beranggapan bahwa bertani itu sesuatu yang kotor-kotor dan tidak menjanjikan gitu ya. Jadi tidak banyak orang-orang muda untuk terjun ke pertanian. Itu satu ancaman sebenarnya bagi ketahanan pangan, dan juga soal penyediaan alsintan gitu ya pasca dan panen gitu ya. Kemudian juga ada persoalan hama penyakit yang makin resisten gitu ya terhadap obat-obatan kimia, kemudian langkanya pupuk dan benih dan macam-macam ya. Itu kompleks ya persoalannya. Nah itu pemerintah tidak bisa sendiri gitu kan, dan satu pihak LSM juga tidak bisa sendiri ya. Dan maka itu perlu multi pihak gitu ya, multi pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya sebutkan di atas gitu ya, yang saya sebutkan tadi gitu. Makanya yang terlibat itu adalah selain dinas-dinas terkait, juga ada organisasi masyarakat sipil gitu ya, maksud saya LSM, kemudian ada filantropi, kemudian komunitas sendiri gitu ya, komunitas petani gitu, kemudian ada juga perguruan tinggi gitu ya, akademisi, nah juga private sektor gitu. Nah itu jadi para pihak ini berkolaborasi, karena masing-masing para pihak ini kan sebenarnya mereka punya sumber daya sendiri ya. Kalau bicara soal sumber daya itu bicara soal orang-orangnya, expertnya gitu. Kemudian ada dananya gitu ya, pembiayaan.
bagaimana untuk menyelesaikan ancaman ketahanan iklim ini gitu. Nah ini dimobilisasi, kita kolaborasi. Nah, diharapkan dengan kolaborasi ini hasil nanti yang dicapai itu lebih optimal gitu ya ketimbang kita kerja-kerja sendiri. Karena kalau kerja-kerja sendiri itu kan banyak tuh keluhannya, kami kan dananya dikit gitu ya, kami tidak punya orang ini. Tapi kalau kita berkolaborasi gitu kan, bermitra gitu kan, kita kan bisa saling melengkapi gitu ya. Nah itu akan berkontribusi terhadap hasilnya nanti gitu ya. Nah, hasilnya tentu akan lebih optimal gitu. Berarti pihak-pihak yang Uni sebutin itu memang kolaborasi secara aktif untuk program ini ya? Iya, aktif gitu ya. Kita mulai kita mulai dari perencanaan gitu ya. Perencanaan, bahkan bukan mulai dari perencanaan, tapi mulai inisiasi sebenarnya. Inisiasi bagaimana kita memahami isu bersama gitu. Bahwa ini isu kita bersama gitu ya. Kemudian kalau ini kita isu bersama, memang ini kita yang kita rasakan bersama. Nah, kita mau melakukan apa gitu kan? Nah, ada desain programnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kegiatan apa yang akan kita lakukan gitu. Kemudian bagaimana kita melakukannya, apa saja prinsip-prinsip untuk kemitraan ini itu disepakati bersama gitu ya. Nah, begitu. Di semua pihak itu kan masing-masing punya sumber daya, kemampuan, dan perannya masing-masing gitu kan ya Uni. Kalau dari LP2M Sumber sendiri, perannya dalam program ini itu apa Uni? Nah, LP2M ini kan expertnya kan di pengorganisasian masyarakat ya, terutama organisasi perempuan gitu ya, dan kelompok rentan lainnya. Juga advokasi kebijakan, termasuk bagaimana membuat civic voice, suara-suara perempuan dan kelompok rentannya kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemangku kepentingan pemerintah gitu ya. Itu jadi peran LP2M ini sebenarnya peran fasilitator ya, bagaimana LP2M itu mempertemukan para pihak tadi untuk berkonsolidasi, untuk bersama-sama melakukan program-program yang bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks tadi gitu. Nah itu peran LP2M gitu. Secara garis besarnya sebagai fasilitator ya. Fasilitator gitu ya, fasilitator kemitraan gitu. Perantara kemitraan gitu. Jadi perantara gitu ya Uni. Perantara kemitraan para pihak gitu. Jadi kalau LP2M ini sendiri, kalau di pesisir selatannya itu bentuk kerjasamanya itu dimulai seperti apa tuh? Seperti dialog kah dengan masyarakat atau OPD setempat? Atau seperti apa gitu nih? Oh ya, jadi dimulai dari yang mulai tadi inisiasi gitu ya. Kita melakukan audiensi, dialog bersama dengan pemerintah terkait ya, dalam hal ini Bapedalitbang, kemudian ada Dinas Pertanian gitu ya, termasuk komunitas petani gitu ya, yang menjadi penerima manfaat gitu. Jadi semuanya gitu, akademisi gitu ya, dan LSM lainnya gitu. Jadi diskusi akhirnya kita ketemu yuk di dalam forum yang lebih besar. Nah itu bicara lebih bicaranya lebih lebih komprehensif gitu ya, dengan para pihak yang dalam pertemuan yang lebih besar, supaya bisa menyamakan pemahaman. Ini loh persoalannya, ini yang harus kita lakukan bersama. Nah ini yang misalnya si A punya apa gitu ya, si B punya apa, yuk kita kolaborasi yuk, gitu. Manfaatkan gitu ya. Ya, kita manfaat bersama gitu ya, dengan tujuan bersama gitu ya, memanfaatkan sumber daya bersama untuk tujuan bersama dengan prinsip-prinsip partisipatif gitu ya, transparan gitu ya, kemudian akuntabel. Nah itu yang dilakukan sampai saat ini gitu ya. Ya. Oke. Jadi ini ada nih Uni, salah satu implementasi dari program yang cukup menarik menurut Bilkis Uni, itu ada sekolah lapangan. Ya. Boleh nggak sih Uni cerita lebih lanjut, sekolah lapangan itu gimana sih bentuknya, apa aja yang diberikan kepada masyarakat setempat gitu? Jadi sekolah lapangan ini sebenarnya bagaimana meyakinkan komunitas dan para pihak lainnya bahwa gitu ya,
satu metode atau strategi melakukan budidaya pertanian lebih efektif dan efisien, tapi hasilnya bagus gitu ya, hasilnya lebih maksimal dari pendekatan budidaya yang selama ini dilakukan gitu. Nah itu jadi di sekolah lapangan ini kami meningkatkan selain pengetahuan dan keterampilan juga meningkatkan penyadaran juga gitu ya terkait relevansi antara pertanian dengan dampak perubahan iklim, dengan dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, orang muda dan disabilitas gitu ya, terkait dengan petani gitu ya, padi sawah khususnya gitu ya. Kemudian juga memperkenalkan mereka dengan pendekatan baru gitu ya dengan hal ini. Dalam hal ini adalah metode tanpa olah lahan gitu. Metode tanpa olah lahan atau olah tanam gitu ya, yang dikenal dengan MTOT gitu. Nah, jadi kami melakukan demplot gitu ya bersama mereka di tanah lahan atau di lahan mereka gitu. Jadi mereka berkontribusi juga. Ikut jadi mereka berkontribusi lahan. Demplot itu yang untuk lahan itu adalah salah satu milik dari anggota sekolah lapangan itu gitu. Secara sukarela gitu. Gitu ya. Mereka beliau berkontribusi, ini loh aku punya lahan segini, ada 3 kapling gitu ya, untuk kita melakukan demplot ini ya, demo ini supaya kita lihat perbandingan dan hasilnya gitu. Masing-masingnya. Jadi ada MTOT, ada konvensional yang biasa dilakukan selama ini secara umum. Kemudian ada satu lagi Jarwo, Jajar Lego gitu ya. Ini salah satu program nasional gitu ya. Nah, ini seperti apa gitu ya dari 3 itu. Nah, semuanya adalah inputnya adalah input bahan organik gitu ya. Kita tidak menggunakan bahan yang pakai input kimia, tapi semuanya organik. Karena ini kan sebenarnya basisnya adalah iklim ya, perubahan iklim. Nah, kalau kita menggunakan input kimia itu juga sebenarnya malah berdampak, berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global yang akhirnya akan berdampak terhadap perubahan iklim. Jadi semuanya organik. Kalau dari respon masyarakatnya itu lumayan banyak yang ikut sekolah lapangan gitu nih ya, lumayan. Kalau sebenarnya kalau anggota sekolah lapangan iklim itu sebenarnya awalnya lebih sih dari 13 sampai 15 gitu ya. Cuma di tengah jalan mereka mundur gitu ya. Saya nggak tahu alasannya, mungkin kesibukan atau ketidakyakinan, nggak tahu ya. Tapi yang sekarang anggota SL yang tinggal sekarang itu sekarang sudah kelihatan ya motivasinya untuk mengaplikasikan metode MTOT tadi karena mereka melihat bahwa dibandingkan dengan 2 metode itu memang beda ya. Sudah ambil hasilnya. Makanya aja beda. Ini nanti hari Minggu ini minggu depan ini ya, tanggal berapa tuh? 26 ya? Oh iya. 26 ya minggu. Nah, itu mereka akan panen gitu kan. Jadi ada ngelihat tampilannya beda ya. Rumpunya gitu ya, kemudian banyaknya malai gitu ya dibandingin yang 2 itu. Kemudian hama penyakit juga jarang gitu ya yang menyerang ya MTOT itu gitu ya dibandingkan dengan 2 metode tadi gitu ya, yang Jarwo sama yang konvensional gitu. Udah kelihatan tuh orang udah mulai tanya-tanya itu pakai apa, ini gimana caranya, udah mulai menarik perhatian masyarakat yang lain yang tidak ikut SL gitu ya. Dan beberapa anggota SL juga sudah berkomitmen, saya akan melakukan ini nanti di tanah atau di lahan saya nanti gitu ya. Nah gitu. Udah berapa bulan berjalan SL? 3 bulanan ya. 3 bulan sampai ada nampak hasilnya ya, itu. Hasilnya. Ya. Kalau untuk tantangannya sendiri gitu nih dalam merangkul masyarakat untuk ikut dalam sekolah lapangan itu gimana Sony?
Nah, itu tadi yang ketidakpercayaan itu awal-awalnya kan ya, yang anggota LL juga agak kurang percaya ya. Misalnya di MTOT itu yang ditanam itu cuma dua gitu ya, dua bibit gitu ya, dua bibit. Sekarang itu dari dua bibit itu jadi 40, 60 gitu ya, patang gitu ya. Bayangkan sama kamu gitu kan. Nah, itu kan sekarang mereka baru percaya. Oh ya, ternyata ya kalau pakai metode MTOT itu dari tampilannya sudah kelihatan bahwa dibandingkan dengan dua metode itu, nah ini pas insya Allah hasilnya akan lebih besar ya, lebih baik banyak yang dua produksinya ya Uni ya. Ya. Kalau untuk targetnya itu sampai bulan berapa tuh nih untuk pelaksanaan sekolah lapangan ini? Sekolah lapangan ini bulan Mei ini selesai gitu ya, dan program tahap pertamanya udah selesai gitu ya, dan melihat apa namanya kemajuan baik itu di kemitraan maupun di komunitasnya, uh, apa namanya dukungan pembiayaan selanjutnya uh, ini akan dilanjutkan gitu ya, lanjutkan untuk tahap keduanya. Kemudian juga para pihak yang akan ikut juga akan diperluas gitu ya, dan juga bisa saja nanti isu-isunya juga diperluas gitu ya. Bisa juga masuk isu-isu stunting, isu kemiskinan gitu ya. Itu bisa masuk semua nanti gitu ya. Ini insya Allah sampai tahun 2027 ya. Tapi walaupun begitu, kita juga nanti akan mendorong bahwa pendekatan kemitraan itu gitu ya, itu kemitraan yang saya pikir itu apa ya, yang harus dilakukan gitu, karena ini hasilnya akan lebih optimal dibanding bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Dan kalau bisa ini diadopsi oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga komunitas juga melakukan ini ya, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan gitu ya ke petani yang lain yang tidak ikut baik itu di lokasi mereka maupun di luar lokasi mereka gitu. Berarti bakal ada tahap selanjutnya ya Uni ya? Ya, insya Allah. Karena ada tahap selanjutnya ini bisa dikatakan kalau pelaksanaan dari sekolah lapangan ini berhasil ya Uni? Ya begitulah gitu kan. Karena apa namanya beberapa hari yang lalu kami juga meninjau, melihat, berkunjung ya, ngobrol sama komunitas SL gitu ya. Kemudian juga ada penantanganan apa namanya komitmen bersama ya para pihak untuk bersama-sama kita mengatasi persoalan kompleks yang saya sebutkan dalam sektor ketahanan pangan tadi gitu. Untuk pelaksanaan sendiri itu nih ada nggak sih indikator-indikator yang supaya bisa kita tahu ada nih kemajuan dari pelaksanaan ketahanan pangan di pesisir selatan gitu? Kalau indikatornya itu salah satunya itu ada penandatanganan MOU gitu ya para pihak. Gitu. Artinya MOU ini yakin bahwa kalau kita bersama-sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan yang kompleks tadi. Kemudian juga petani sudah mulai percaya gitu ya, sudah mulai yakin dengan metode MTOT tadi, kemudian sudah berkomitmen untuk mengaplikasikan metode itu di lahan mereka, dan juga telah mempunyai komitmen untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan mereka terkait dengan MTOT itu ke petani lain gitu ya. Dan juga apa namanya masyarakat lain gitu ya, petani-petani lain juga sebenarnya sudah mulai bertanya-tanya kalau dia lewat gitu ya. Dan juga mereka sebenarnya komunitas petani ini kan sudah mulai tuh melakukan publikasi melalui media sosial mereka. Nah itu sudah mulai mendapat perhatian dari netizen yang lain tuh ya, udah mulai tanya-tanya juga ini seperti apa gitu-gitu. Nah itu saya pikir itu salah satu, bukan salah satu ya, beberapa indikator ya keberhasilan kemitraan ini dan juga sekolah lapangan tuh ya. Terakhir nih Uni, jadi kan program kita ini kan sifatnya berkelanjutan dan bukan hanya sampai sini saja kan Uni. Harapan Uni untuk kedepannya dari program ketahanan pangan ini gimana Uni? Ya seperti yang Uni sebutkan tadi bahwa
pendekatan kemitraan ini gitu ya, para pihak ini eh, apa eh, hendaknya di apa namanya diadopsi oleh pemerintah daerah gitu ya. Kalau bisa pemerintah provinsi juga gitu ya, bukan ada pesisir selatan aja Iya, gitu. bisa meluas ya Uni. Bisa meluas. Kemudian kita tahu selama ini kan memang sebenarnya kan memang apa kolaborasi atau kemitraan itu para pihak itu kan sudah ini ya sudah tidak asing lagi sebenarnya ya. Tapi implementasinya tidak seperti itu. Mereka masih kerja sendiri-sendiri gitu ya, tidak berkolaborasi mengumpulkan sumber daya gitu ya, kemudian bekerja di satu lokasi atau beberapa lokasi, keroyokan gitu, nggak ada itu. Iya, dia kalau kemitraan yang kami dorong, yang kami laksanakan saat ini sebenarnya ini sistematis dan terukur gitu. Karena dia punya tahapan-tahapan, punya indikator sendiri. Jadi bisa diadopsi, direplikasi ke daerah lain, bahkan ke isu-isu lainnya gitu kan. Nah itu harapan kami. Jadi ada dan tidak ada dukungan program ini gitu ya. Dan juga SDGs misalnya sudah selesai itu 2030, pendekatan kemitraan ini tetap dilakukan gitu. Jadi dia kayak inilah ya, menjadi kebijakan gitu ya di pemerintah daerah gitu. Oke. Makasih ya Uni. Amin. Sama-sama. Harapan Uni bisa tercapai ya, karena ini kan juga untuk kebaikan kita di perubahan iklim yang semakin buruk ya Uni ya, nggak cuma di Indonesia tapi secara global juga. Nah, terima kasih banyak Uniram udah mau meluangkan waktunya berbagi wawasan, berbagi cerita yang sangat inspiratif dan sangat seru ya kalau kita dengar ya untuk kegiatan yang turun langsung di pesisir selatan. Nah, jadi semoga program-program yang sudah dijelaskan tadi dapat berjalan dengan baik dan dapat senantiasa memberi manfaat pada masyarakat setempat. Dan juga kepada pendengar, terima kasih sudah menyimak dan mendengar podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.